Halo, selamat datang di materi pertemuan kedua web programming. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana memulai project. Yang pertama, kita akan memulai membuat database di aplikasi SQL Yoke. Pastikan kalian sudah menginstal framework Laravel pada pertemuan 1. Kemudian kita lanjutkan pada hari ini pembuatan database-nya. Baik, database ini nantinya kita akan buat menggunakan aplikasi SQL Yoke. Pastikan kalian sudah mendapatkan aplikasi ini. Kalau belum ada, bisa cari di searching di Google ya. Baik, di sini untuk membuat database-nya kita bisa create dengan cara klik kanan di bagian servernya, kemudian kita klik create database. Di sini tugasnya adalah pembuatan project ini diharapkan kalian sudah melakukan perancangan bentuk database-nya. Sistem yang nanti kalian buat itu dibebaskan ya. Jadi kalian mau buat sistem informasi rumah sakit, misalnya sistem informasi koperasi, sistem informasi sekolah dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan contohkan, misalnya kita akan membuat sistem informasi perpustakaan. Ini hanya contoh ya, untuk tugas proyeknya yang nanti kalian harus kumpulkan. Jangan ambil topik yang sama pada latihan kita hari ini. Oke, sini saya contohkan misalnya DB perpustakaan, project perpus, misalnya seperti ini. Nah, untuk memudahkan pembuatannya kita akan menggunakan skema designer saja. Saya buat create table. Di sini untuk tabelnya nantinya akan ada user, ada buku, ada transaksi gitu ya. Oke, saya akan buat yang pertama adalah usernya atau pengguna. Baik, di sini saya buat primary key-nya. Kita buat auto increment, begini caranya. Kemudian kita tambahkan misalnya username-nya, pakai nama Indonesia saja, nama pengguna varchar misalkan 80, kemudian nama lengkap varchar misalkan 100, email misalnya varchar 255, passwordnya varchar 32. Oke, kita not null, harus ada terisi ini semuanya. Oke, jadi semuanya harus terisi. Passwordnya kita kosongkan dulu. Baik, kita create, save. Oke, mau buat tabel lagi. Oke, kita buat tabel yang kedua adalah tabel buku. Sini contohnya judul, kemudian MFN ya, kodenya MFN gitu deh. Buku, kemudian jadi judulnya ya, judul, penerbit, oke, jenis. Nah, kemudian penulis misalnya. Nah, ini aja cukup contohnya. Nah, ini kita gunakan integer, kemudian MFN kita gunakan varchar, kemudian judulnya kita gunakan varchar, kita gunakan varchar dulu. Oke, contohnya judulnya yang harus terisi. Baik, simpan. Kemudian kita buat tabel transaksi. Contohnya kita buat increment, kemudian tanggal pinjam, tanggal harus kembali, tanggal kembalinya kapan. Oke, kemudian bukunya yang dipinjam ya. Kemudian yang meminjamnya siapa? DB pengguna. Oh, kita buat ini dulu ya. Anggota belum ada ya. Anggota berarti oke, ID-nya namanya varchar, harus terisi,
kemudian gendernya misalkan enum, kita buat laki-laki, kita buat perempuan seperti ini. Oke. Kemudian emailnya alamat misalnya nomor telepon. Oke, sederhananya kita buat begini dulu. Oke, kemudian kita buat transaksinya, TB transaksi. Misalnya di sini ada ID, ada tanggal pinjam, tanggal harus kembali, tanggal kembalinya, kemudian siapa yang minjam, kemudian petugas yang melayani saat peminjaman, dan petugas yang melayani saat pengembalian. Oke, kita baik sampai di sini. Kita buat date di sini, tanggal pinjamnya integer, date time ya dengan jamnya, tanggal kembalinya date saja, tanggal kembalinya baru date time. Ini tanggal harus kembali ya. Jadi misalnya tanggal 1 dia pinjam, tanggal harus kembalinya tanggal 5 misalnya. Nah, tanggal harus kembalinya. Tanggal kembalinya ya bisa saja tanggal 4, tanggal 3 atau bahkan tanggal 6 lebih dari tanggal harus kembalinya. Oke, jadi itu harus direkam untuk menentukan berapa keterlambatan waktunya. Dan kalau misalkan ada denda, maka itu nanti kita catat di sini misalkan ada denda berapa gitu ya. Oke. TB anggota ID kita buat integer, TB pengguna ini juga integer, ini juga integer. Kita buat misalnya begini atau increment saja. Di sini buat 0 semuanya. Baik. Kemudian di sini kita mungkin kasih catatan misalnya. Varchar 500. Oke. Ini untuk transaksinya. Jadi kalau misalnya status buku sudah dikembalikan, maka tentunya tanggal kembali ini akan terisi. Kalau belum terisi berarti belum dikembalikan. Oke, gitu ya. Misalnya di sini kita buat tambahkan aja statusnya, tambahan. Misalnya di sini sedang dipinjam misalnya, atau sudah kembali, atau bahkan hilang bukunya, atau bukunya rusak, kembali dalam keadaan rusak misalnya. Oke, kita buat seperti ini. Jadi pertama kali defaultnya saat buku dipinjam ya kita gunakan P ya. Jadi bukunya dalam keadaan dipinjam saat informasi data ini dimasukkan pertama kali. Oke, kita simpan. Oh, dendanya misalnya kita buat lagi double. Pertama kali 0. Oke. Oke, itu kita sudah buat tabelnya apa aja tadi, anggota. Ya, kita hubungkan begini. Baik, save. Oke, kita pastikan dulu tipe datanya sama ya. Integer 11 di sini. TB anggota integer 11 normal. Oke. On update, cascade. On delete jangan ya. Foreign key constraint no. Kita lihat lagi. InnoDB integer 11 not no unsigned. Oke, saya lupa di sini unsigned. Tapi anggotanya oke, ini jangan dulu. Saat pinjam harus diisi, tapi saat pinjam kembalinya belum tentu, belum tahu ya dendanya. Ya tidak apa-apa. Oke, begini. Jadi kesalahan tadi karena pada tabel anggota ID-nya itu not null unsigned ya. Jadi untuk di tabel transaksi foreign key-nya di sini juga harusnya unsigned juga ya. Oke, kita kembali coba tarik seperti ini, kemudian kita update-nya cascade dan kita simpan. Nah, harusnya bisa berhasil begini. Selanjutnya kita lihat tabel buku. Tabel bukunya kita oke, ini belum ada buku yang dipinjam ya.
TB buku yang dipinjamnya integer 11 harus terisi seperti ini, dan buku yang kita kaitkan begini cascade ya. Kemudian pengguna yang minjam, pengguna atau petugas ya, ini pengguna ini atau petugas. Oke, kita lihat di sini kita kaitkan. Ini tujuannya agar datanya konsisten, agar ID yang dimasukkan tidak bisa di luar dari ketentuan data yang ada. Oke, seperti ini. Kenapa kita tidak menggunakan on delete? Karena dikhawatirkan kalau ini bisa di on delete, maka setiap ada transaksi dan transaksi itu dihapus, kalau tabel penggunanya dihapus, maka nanti transaksinya bisa hilang. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Makanya kita tidak mengaktifkan on delete-nya. Oke, seperti itu. Jadi memang data yang baik tidak menghilangkan histori data yang telah terekam sebelumnya. Oke, sampai di sini kira-kira untuk pembuatan dari database-nya. Dan ini saya harapkan kalian lakukan ini di rumah masing-masing untuk membuat bentuk dari database-nya ya, dari project yang sudah nanti Anda tentukan sebelumnya dengan tim kelompok kalian. Oke, tentu ini hanya sekedar contoh database di sisi kalian. Ini kalian harus buat yang seoptimal mungkin ya, sebaik mungkin. Tentu field yang harus dibuat adalah field yang sangat harus kompleks ya. Kalau ini contoh, tentu saya harus membuat dengan bentuk yang harus paling sederhana saja. Oke, kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan, silahkan jangan sungkan untuk ditanyakan lewat WhatsApp group. Baik, untuk sesi kita ini pembuatan database dari Scaleyok ini kita sudah rampung ya. Oke, berikutnya nanti kita akan lanjutkan di pembuatan model di Laravel pada video berikutnya. Oke, terima kasih.